Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ketampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, kenampakan alam dan buatan serta mata pencaharian penduduk. Tema 5, subtema 2. Apa yang dinamakan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Ya, kenampakan alam yaitu bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah tanpa hasil campur tangan manusia. Sedangkan kenampakan buatan yaitu bentuk muka bumi yang dibuat oleh manusia. Nah, kita perlu tahu ya, apa sih contohnya kenampakan alam dan buatan itu? Nah, di sini ada beberapa gambar, ada jembatan, gunung, dataran tinggi, Candi Borobudur, pantai. Dari beberapa contoh ini, mana sih yang termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas selanjutnya, kita perlu tahu kenampakan alam itu macam-macamnya ada apa saja. Ya, kenampakan alam dibagi menjadi 2, kenampakan alam di wilayah daratan dan kenampakan alam di wilayah perairan. Contoh kenampakan alam di wilayah daratan ada gunung, pegunungan, dataran rendah, pantai, dan tanjung. Sedangkan kenampakan alam di wilayah perairan, contohnya sungai, danau, laut, teluk, dan rawa. Kenampakan alam wilayah daratan. Di sini ada contohnya gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol. Gunung lebih tinggi dari daerah sekitar. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri dari 3 bagian, yaitu puncak, lereng, dan kaki gunung. Nah, untuk gambar yang selanjutnya adalah gambar pegunungan. Kalau pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Wilayah pegunungan tingginya yaitu lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ciri khas dari pegunungan yaitu tempatnya sejuk, sehingga tak jarang pegunungan banyak dijadikan destinasi wisata. Kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama ada dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan wilayah daratan yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, ada pantai. Pantai merupakan daerah daratan yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga dapat dikatakan pula pantai adalah batas antara laut dan daratan. Gambar yang ketiga ada tanjung. Tanjung adalah bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas disebut dengan semenanjung. Kenampakan alam di wilayah perairan. Contoh yang pertama adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Sungai mengalir dari hulu ke hilir. Sungai berasal dari sumber mata air hujan ataupun campuran dari sumber mata air dan air hujan. Selanjutnya ada danau. Danau merupakan cekungan yang luas pada daratan yang digenangi oleh air. Danau dikelilingi oleh daratan. Air pada danau umumnya adalah air tawar. Ada 2 macam danau, yaitu danau alami dan danau buatan. Nah, anak-anak,
Kalau danau alami, misalnya itu ada Danau Toba yang ada di Sumatera. Nah, di tengah-tengah Danau Toba itu ada sebuah pulau kecil namanya Pulau Samosir. Nah, kalau danau buatan banyak digunakan untuk irigasi biasanya ya, Nak. Kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama ada laut. Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah laut. Nah, maka kita perlu tahu apa sih laut? Laut adalah bagian pada bumi berupa perairan luas. Ciri khas laut yaitu airnya terasa asin karena mengandung zat garam. Gambar yang kedua ada teluk. Apa teluk itu? Ya, teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya dijadikan oleh objek wisata. Gambar yang ketiga ada rawa. Rawa yaitu daerah yang tergenang oleh air, di mana bagian tanahnya berlumpur. Rawa banyak terdapat di daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Adanya kenampakan buatan akan disesuaikan dengan kenampakan alam yang dimiliki daerah tersebut. Kenampakan buatan dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh yang pertama ini ada jembatan. Jembatan dibangun untuk menyatukan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain karena terpisahkan oleh sungai atau daerah perairan. Nah, dan yang gambar kedua ada gambar pelabuhan. Pelabuhan dibangun di daerah yang sekitar lautan. Maka, fungsi dari pelabuhan adalah sebagai tempat bersandarnya kapal untuk mobilitas barang dan transportasi. Gambar yang ketiga adalah sistem kelembagaan Subak yang ada di Bali. Subak merupakan sistem pengairan yang ada di Bali. Selanjutnya ada Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Borobudur digunakan sebagai objek wisata karena daerahnya yang sangat indah dan sangat unik. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan di kota, masyarakat lebih banyak bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, misalnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, dan pedagang. Mata pencaharian manusia dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya. Penduduk daerah pantai lebih banyak memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, dan petani garam. Penduduk daerah dataran rendah lebih banyak bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Sedangkan penduduk daerah dataran tinggi lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan pedagang. Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain.
yang menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Dan contohnya juga buruh pabrik. Masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyaknya lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara, pengelola wisata, dan juga lain-lain sebagainya ya. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.